kita sering menjumpai mereka. Sosok-sosok dengan dahi berkerut, kacamata yang bertengger di ujung hidung, dan retorika yang mampu menyihir isi ruangan. Mereka adalah para cerdik pandai. Di layar televisi, di utas media sosial yang viral, hingga di seminar-seminar eksklusif, suara mereka satu nada. Anti korupsi. Mereka hafal di luar kepala berapa triliun kerugian negara tahun ini. Mereka fasih mengutip pasal-pasal hukum dan teori etika dari filsuf barat hingga timur. Baginya, korupsi adalah monster yang harus dibunuh. Sebuah kejijikan yang harus dibersihkan dari struktur kekuasaan. Namun perhatikan saat diskusi itu usai. Perhatikan saat lampu kamera padam. Sang cerdik pandai berdiri, meninggalkan meja diskusinya. Di sana tertinggal botol plastik air mineral yang isinya hanya terminum separuh. Ada bungkus tisu yang tergeletak begitu saja, padahal tempat sampah hanya berjarak 3 langkah dari kakinya. Ia bicara tentang membersihkan negara, tapi ia tak mampu membersihkan bekas kehadirannya sendiri. Ada ironi yang tumbuh subur di negeri ini. Kita sangat cerdas dalam melihat kotoran di kursi jabatan, tapi kita buta terhadap sampah di bawah sandal kita sendiri. Korupsi seringkali dianggap sebagai dosa besar yang hanya dilakukan oleh orang-orang berpangkat. Padahal akar dari korupsi adalah mentalitas bukan urusan saya. Ketika seseorang membuang sampah sembarangan atau membiarkan lingkungannya kumuh, ia sedang mempraktikkan bentuk korupsi yang paling dasar, korupsi kepedulian. Bayangkan seorang intelektual yang menulis artikel tentang integritas bangsa sambil duduk di balkon rumahnya. Di bawah sana, di selokan depan rumahnya, plastik-plastik menyumbat aliran air. Bau busuk menyeruak. Tapi ia tetap menulis. Jemarinya lincah menari di atas touch keyboard. Merangkai kata-kata indah tentang kemajuan peradaban. Ia lupa bahwa peradaban tidak dibangun di atas kertas. Peradaban dibangun dari bagaimana seorang manusia memperlakukan ruang hidupnya. Jika halaman rumahmu saja kau biarkan berantakan, integritas macam apa yang kau tawarkan untuk mengatur jutaan kepala di negeri ini? Gunakan pendekatan filosofis, hubungkan dengan pengendalian diri nafs. Mengapa membersihkan sampah itu penting dalam narasi anti korupsi? Karena korupsi adalah soal ketidakteraturan jiwa. Dalam tradisi pemikiran yang kita dalami, kebersihan lahiriah adalah cerminan kebersihan batin. Seseorang yang membiarkan sampah berserakan di sekitarnya sebenarnya sedang memelihara kekacauan di dalam pikirannya. Ia merasa dirinya terlalu besar untuk sekadar memungut plastik bekas. Ia merasa urusan-urusan kecil seperti kebersihan adalah tugas orang kecil, petugas kebersihan, pemulung, atau siapapun selain dirinya. Inilah awal dari bibit arogansi. Dan arogansi adalah pintu masuk korupsi. Saat seseorang merasa dirinya berada di atas aturan-aturan kecil, ia akan merasa sah-sah saja melanggar aturan-aturan besar. Jika kau tak sanggup mendisiplinkan tanganmu untuk meletakkan sampah pada tempatnya, jangan harap tanganmu akan gemetar saat ditawari sesuatu yang bukan hakmu. Integritas itu satu paket. Ia tidak bisa dipilih-pilih. Tidak ada integritas di podium, tapi anarki di lingkungan. Mari kita berhenti sejenak. Berhenti menghujat mereka yang di atas sana jika kita sendiri masih nyaman hidup dalam kekumuhan yang kita ciptakan sendiri. Cerdik pandai sejati bukan mereka yang gelarnya berderet, tapi mereka yang mampu menyelaraskan lidah dan laku. Dunia tidak butuh lebih banyak kritikus yang hanya pandai menunjuk hidung orang lain. Dunia butuh manusia-manusia yang mau membungkuk, memungut sampah, dan memastikan bahwa tempat yang mereka tinggalkan menjadi lebih baik daripada saat mereka datang. Membersihkan sampah di sekitarmu adalah latihan anti korupsi paling nyata. Ia melatih kesabaran, melatih kepedulian pada hak orang lain atas udara yang bersih dan pemandangan yang indah, serta melatih kerendahan hati. Mulailah dari meja kerjamu, mulailah dari selokan di depan pagar rumahmu. Jangan biarkan retorika anti korupsimu menguap bersama bau sampah yang kau biarkan membusuk. Sebab pada akhirnya, sejarah tidak akan mengingat seberapa keras kau berteriak di podium. Tapi sejarah akan melihat seberapa bersih jejak yang kau tinggalkan di muka bumi ini.